Aku tuh masih penasaran aja, guys. Sama telur yang berubah jadi kayak gini ini. Ini mereka semua pada nyoba loh. Dan mereka juga nggak ada kuning-kuningnya di dalamnya. Aku berapa kali gagal total, sialan. Penasaran aku mau bikin lagi aja sampai berhasil pokoknya. Nah, ini alatnya aku udah nyampe alatnya, guys. Ini alatnya kayak gini, ini buat muter-muter telurnya. Jadi tuh alatnya modelannya kayak gini sih tuh, kayak panggalan. Dibuka, nah ini isi telurnya ntar di sini. Ada dua penyangganya. Langsung aja aku pasang semuanya. Penyangganya tuh kayak semacam karet gitu, Nah terus ditutup, diputer-puter sampai kenceng begini. Nah itu ada lubangnya, kita masukin ke lubangnya. Nah gretan baut kayak gini pasangin ke sini. Nah udah cuma begini aja. Tinggal tarik ulur doang begini aja. Aku tarik ulurnya biar lama aja. Takut nggak jadi satu putih dan kuning telurnya. Sekitar 20 menit lah aku tarik ulurnya, Udah langsung dibuka aja tapi pelan-pelan loh, takut pecah. Nggak banyak basa-basi, langsung rebus aja telurnya. Direbus sekitar 20 menit juga. Terus aku pindahin telurnya di air adem supaya cepet adem. Lanjut aku ketok-ketok dan kopet-kopet aja, ini tuh kelihatannya udah kuning. Iya kuning loh. Tapi jangan-jangan ngeprank ini. Ntar masih utuh lagi kayak kemarin. Ya udah aku langsung belah aja. Iya. Alhamdulillah. Ya udah masukin ke mulut mungil aja. Akhirnya berhasil. Kopong. Oh ternyata kentang bisa dibikin kopong ya. Bikinnya begini ya, digoreng-goreng aja ya. Dan bisa kopong begitu. Bikin aja. Langsung siapin kentangnya aja, Beli kentang sekalian yang jumbo-jumbo. Udah dikopet-kopet kulitnya, langsung dipotong-potong aja begini, Nah sekira tipis seginilah. Lanjut kumpulkan aja di wadah. Tambahin garam, tambahin air, lalu direndam. Aku ngerendam sekitar 30 menit aja. Buang airnya lalu dibilas. Ditiriskan hingga jadi ngampleh seperti ini, Taburkan aja dengan tepung maizena. Balur-balurkan sampai merata lalu digoreng. Pertama aku goreng pakai api kecil aja. Nah ini tuh digorengnya 2 kali, Goreng pertama kita tiriskan dulu. Aku ngikutin video yang kayak tadi, digorengnya 2 kali, guys. Nah aku goreng lagi dengan api kecil dulu. Kok nggak melembung-melembung, jadi aku gedein apinya. Tapi tetep tuh nggak melembung-melembung, nih kurang ajar. Ayo, melembung. Melembung, ayo melembung loh. Melembung loh, ayo melembung. Sialan banget nggak melembung. Dia pakai bahan apaan ya bisa melembung begitu ya? Giliran gua sampai gosong nggak melembung, kampret. Kan kentang itu gurih banget kalau melembung begitu. Itu bahannya pakai baking powder apa telur putih apa gitu nggak sih, Sampai keringet gobios itu kentang nggak melembung. Halah, udahlah. Enak banget itu. Makanan apa itu? Bahannya jagung ya. Dipotong-potong segini. Oh, pantesan bumbunya yang enak-enak. Menggoda tenggorokanku. Langsung bikin aja. Jagung yang udah dikopet-kopet lalu dipotong-potong begini aja. Jadi 1 dibelah jadi 4, Dicuci dulu sampai bersih lalu direbus. Ini aku ngerebusnya sekitar 15 menit aja. Nah, setelah udah matang begini kita ademkan. 6 siung bawang putih kita kepruk-kepruk aja. Dan keju kita parut-parut. Lanjut lelehkan margarin di teflon. Bawang putih yang udah halus tumis. Tambahkan 1 sendok tepung maizena. Susu full cream masuk. Tambahkan kaldu ayam, bubuk cabe. Keju lembaran aku pakai 3 pieces. Dan keju yang udah diparut masuk juga. Jagung yang udah belah-belahan matang tadi kita masukin. Digodok aja sampai kuahnya meresap dan mengental. Nah setelah udah meresap dan mengental kita angkat. Ini tuh aromanya bener-bener semerbak, lezat banget, Nah guyur-guyurkan kuah keju yang udah mengental itu di atasnya. Ini list daftar makanan yang paling lezat lagi. Bener-bener menggoda ke tenggorokan, kerongkongan, lak-lakan sampai ke ubun-ubun. Dimasukin ke mulut mungil, ke gigit sampai menyentuh ke lidah tuh, guys. Gak bisa dibayangin lezatnya. Dan bener-bener itu apaan itu, kelihatannya enak banget. Oh, molor-molor banget. Oh, cookies. Pakai dodol ya. Pasti enak banget tuh, bikin aja. Aku siapin dodolnya sama tepung terigunya, Cairkan butter, tuang lalu tambahkan gula secukupnya. Aduk-aduk sampai merata, ceplokkan 1 butir telur. Tambahkan vanila biar nggak bau amis. Masukkan tepung terigu sesuai ukuran. Kasih soda kue dan garam sedikit. Aduk dulu sebentar. Masukkan coklat chips. Lanjut diaduk-aduk sampai merata begini, Ulerin pakai tangan biar hasilnya kalis. Lalu cetak-cetak. Masukkan dodolnya yang banyak. Biar mulur-mulur gitu, Nah aku cetak dibikin begini aja. Yang dodol coklat tuh 1 dipotong jadi 2. Pastikan rapet jangan sampai bocor. Taruh di box, ditutup, diamkan 30 menit. Nah setelah udah 30 menit kita taruh di kertas minyak itu biar nggak lengket. Nah terus di open sebentar aja sih, guys. Panggang atas bawah, suhu 18. Durasi 17 atau 18 gitu aja. Ini langsung matang.
mateng loh ya. Hasilnya tuh cakep banget. Bener-bener tembem-tembem. Ini tuh asli bener-bener enak banget guys. Mulurnya tuh keren banget tuh. Dan nyoklat banget begini. Masukin ke mulut mungil tuh. Enak banget sumpah. Bener-bener menggoda banget. Ini sih wajib kalian bikin loh. Karena bener-bener seenak itu well. Lobangin telurnya pakai jarum sebelum dimasukin ke kaos kaki. Oh, caranya harus begitu ya, Wel. Dia mah kuning mulus banget tuh. Ih, bagus banget. Ih, coba lagi ah. Jujur guys, aku masih penasaran, berat banget ini. Nah, aku siapkan jarumnya karena banyak banget yang menyarankan pakai jarum. Jadi kayak harus dilobangin dulu biar ada udara terselubung. Jadi kuning telurnya tuh nggak stuck, hanya di tengah-tengah aja katanya gitu, Wel. Jujur ini nusuk-nusuknya tuh susah banget. Akhirnya berhasil juga ketusuk tuh. Nggak banyak babi bu, langsung aja masukin ke kaos kaki, taruh di bawah, diikat sampai kenceng, lalu puter-puter bener-bener kenceng buat puternya. Aku udah check out alatnya loh guys, tapi belum nyampe-nyampe dari kemarin. Ini aku muter-muternya sekitar 1 jam lah ya, sambil aku kocok-kocok juga lah ya. Capek. Langsung aja aku buka telurnya dan langsung aja lagi aku rebus. Aku tambahin air lagi biar kayak kerendam gitu. Diam kan, digodok sampai matang. Tapi putih-putih telurnya pada keluar tuh. Singkat cerita udah matang, kita angkat aja, dilap karena di luarnya masih banyak putih-putih telurnya. Dikopet-kopet tapi rada kuning loh. Tapi ngupasnya susah loh, jadi jelek begini loh. Ini kayaknya berhasil deh, kita belah aja. Capek banget aku bangsat. Astagfirullahaladzim. Masukin ke mulut mungil. Udah guys, aku nyerah deh. Rame banget sate kangkung. Lagi viral sate kangkung. Emang seenak itu ya sate kangkung? Jadi penasaran, bikin aja. Langsung kangkungnya aku potong aja karena terlalu panjang. Lalu ditusuk-tusuk begini aja, Wel. Kayak bikinnya nggak susah sih. Nah, begini kan. Lanjut dicuci sampai bersih. Nah, bumbunya aku cabai, bawang merah, bawang putih. Tambahin garam dan ketumbar bubuk. Gerus-gerus, lalu tambahin micin, kaldu sapi, dan kecap manis. Lalu gerus-gerus lagi sampai merata. Lelehkan margarin di panggangan. Pangganganku kayaknya kecil dah. Kangkung yang udah ditusuk-tusuk kita panggang dulu sampai semuanya agak layu. Jangan lupa dibolak-balik dan tambahin bumbu. Terus oles-oles sampai merata. Nah, yang ujung gede ini nih guys nih, kita harus panggang bener-bener matang banget. Terus dibolak-balik sampai kelihatan layu dan matang. Nah, mulain matang deh. Aku bikinnya 2 sate aja. Ini kayaknya enak sih karena aromanya menggoda gitu. Aku jadi penasaran karena emang rame banget semuanya pada bikin. Langsung aja mulut mungil menjambretnya. Enak loh ternyata. Pantesan kalau rame banget tuh mereka pada bikin. Karena melihat mereka pada makan tuh enak gitu masa. Jadi aku langsung bikin aja. Gampang kok bikinnya, nggak susah banget gitu. Karena modalnya juga terjangkau, minim guys. Kalau kalian penasaran, bikin aja sih, Wel. Itu donat ya? Kalau mer begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah, aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus, guys. Bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, Wel. Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur, dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, Wel. Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinnya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, Wel. Ya udahlah, aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat gitu aja tuh, kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah, hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget, Wel. Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah, yang kedua enggak. Ini kok jelek sih? Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh, Wel. Enak asli. Apa itu rumput ya? Bisa dimakan loh. Oh, kangkung. Tapi bukan loh. Apa itu ya? Kelihatannya enak banget. Searching. Oh, namanya cuka wakane. Oh, ada aja makanan asal mana ini ya? Ini kayaknya kayak dicampur-campur sushi gitu ya. Ini tuh rumput laut, Wel. Jadi bentuknya potong-potongan kayak ditumis gitu, Wel. Terus udah ditaburin wijen gitu. Ini tuh sehat banget loh katanya.
Jadi rasanya kayak tumisan gitu, lebih ke acar. Kayak acar sayuran gitu, guys. Tapi lumayan enak sih. Ini enaknya makan dicampur pakai apa ya? Apa hanya pakai sushi doang gitu, guys? Kayaknya enak banget itu. Makan udang mentah loh difermentasi begini. Menggoda banget, ngiler banget. Bikin aja. Langsung aja aku siapin udangnya, Wel. Ini udangnya nggak terlalu jumbo. Bersih-bersihin sungut dan kotorannya. Pokoknya cuci sampai bersih. Dan aku rendam pakai es sama soda biar nggak amis. Buah pir kita potong-potong. Daun salam masuk. Jahe, daun bawang, bawang putih, bawang bombay. Yang udah dipotong-potong kita masukkan semua ke wajan. Tambahkan kecap asin dan gula dan air. Direbus 30 menit lah biar rempah-rempahnya luntur. Saring dan ademkan kuahnya. Siapkan boxnya. Capek guys, bad mood. Ini dia. Solusinya adalah ngonsumsi Cimory Bites. Seger plong, Wel. Nah, udang kita tata-tata di box. Taburkan dulu irisan cabai-cabean. Taburkan juga irisan bawang bombay. Jeruk lemon yang udah diiris-iris lentang-lentangkan. Lanjut kita tata lagi, tumpuk lagi seperti tadi. Udang, cabai, daun bawang, dan jeruk lemon. Tuangkan kuah yang udah diademkan tadi. Nah, ini namanya difermentasi kan ya. Nah, ntar dimakannya aku inepin dulu. Diinepkan dan hari pertama kita cek dulu. Ini udah 24 jam loh. Ini gimana sih, masih biasa aja loh. Alah, jadi bad mood. Daripada bete aku ngonsumsi Cimory Bites. Ini seger plong, menghilangkan rasa bete tadi. Bener-bener enak banget. Ih, makan enak banget loh, ada butir-butiran. Nah, ini hari keduanya. Ih, kelihatannya lezat banget, masa. Ih, seger banget, menggoda banget. Tata aja dulu di piring. Nah, terus kupas-kupasin dulu kan ya. Cocolin ke kuahnya. Masukin ke mulut mungil. Tar dulu, gue tambahin dah kuahnya. Masuk. Gak enak. Buta. Hei, ya ampun, udah capek-capek bikin. Kesal gue, sialan. Untung ada Cimory Bites lah yang mengobati bad mood ini. Enak banget. Bener-bener seger dan plong, Wel. Apa itu mochi? Bagus banget ya. Oh, dicelupin ke coklat lalu ke kacang. Mochinya kayak mozzarella loh. Wow, keren banget, bikin aja. Aku siapin bahan-bahannya, tepung ketan putih dan susu cair. Dan lanjut kita eksekusi, Wel. Tepung ketan putih 200 gram. Tambahin 1 sendok susu bubuk. Garam sedikit dan susu cair tadi. Lalu diaduk-aduk, tambahin margarin. Apinya pakai kecil aja, diaduk-aduk sampai mengental, dikonsreng-kansreng hingga berbentuk cenil seperti ini, Wel. Nah, setelah itu tarik ulur begini aja. Sampai bener-bener kalis. Tuh kan jadinya melembung kayak gini. Nah, aku pakai kacang gawil, kepruk-kepruk aja sampai halus. Dan coklat juga kita lelehin. Lanjut kita bikin cetakan bunder-bunder. Setelah udah bunder kita balurin ke susu Denko lah ini ya. Kalau susunya bebas pakai susu apa aja. Nah, kita tata rapi dan siap disantap, Well. Pertama kita ambil mochinya lalu celupin ke coklat. Nah, setelah udah kerendam semua lalu cocolkan ke kacang yang udah dihalusin. Sampai membalur rata begini, guys. Jujur ini ngebayangnya udah kelihatan enak banget loh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini mulut mungilku kecil banget, dimasukin makanan yang gede tuh jadi kelihatan apa ya. Tapi jujur ini enak banget, guys. Lanjut mochi dimandiin lagi ke coklat. Lalu cocolin lagi ke kacang. Masukin lagi ke mulut mungil. Gak muat mulut gua. Enak.